ternyata benar. Apa tuh? Pas saya lihat ke belakang, tuh ada bayangan kan, kayak ada bayangan. Pas dilihat mukanya hancur. Nah, kameranya gerak lagi tuh. Luar biasa anak urban. Jadi kalau kamu anak urban nih ada di website kami ya, kalau lihat itu tiba-tiba kameranya gerak sendiri. Itu saya ceritain, ya yang rumah, nah coba minum kayak gampang. Itu saya ceritain, ya yang rumah, nah coba minum kayak. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Kembali lagi bersama saya Roni Bete di malam Jumat. Kali ini Roni sudah ditemani oleh seseorang narasumber yang dimana dia mau bercerita dan membagikan ceritanya di Urban Radio. Yang dimana anak urban, liburan itu bukan hanya menyenangkan atau refreshing buat diri kita, tapi liburan ini bisa mendatangkan sebuah malapetaka atau misteri yang narasumber malam kali ini rasakan. Dan buat kamu anak urban yang penasaran seperti apa sosok dari narasumber malam hari ini, silakan langsung akses saja di website kami di www.urban1063fm.com. Dan buat kamu anak urban yang merasa ketinggalan dengan cerita-cerita urban legend, kalian langsung datangin saja YouTube kami di cerita.urban. Tidak berlama-lama anak urban, kita langsung kenalan saja bersama narasumber malam hari ini yaitu Kang Rijal. Selamat malam Kang Rijal. Malam Kang, Oke, gimana kabarnya? baik alhamdulillah. Kesibukan apa sekarang? Kerja, Kerja. Kerja. Oke, kerja di bidang? percetakan, Oh, percetakan. Jadi kayak bikin-bikin spanduk, Spanduk. kayak gitu-gitu ya. ya, Berarti undangan. 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 Berarti waktu kemarin kampanye rame? Alhamdulillah. Oke. Lumayan. Lumayan ya. Kang Rijal. Kang Rijal kan membagikan ceritanya nih ke Urban Radio yang dimana ini yang dialami Kang Rijal sendiri ya. Ya, Di saat Kang Rijal liburan ke kampung halaman. betul. Jadi awalnya liburan kan notabene kalau liburan ini kan biasanya menyenangkan ya Kang Rijal ya. Ya, Datang ke kampung halaman, ngobrol sama orang tua, main sana sini sama teman waktu kecil. ya. Nah, kenapa tiba-tiba Kang Rijal liburan kali ini begitu menyeramkan? Jadi waktu itu tuh saya memutuskan pergi untuk memancing pada malam hari. Nah, di situ tuh udah mulai ada sesuatu yang nggak masuk ke logika lah, nggak ada di pikiran sama sekali. Tiba-tiba saya mutusin ikut mancing. Habis dari situ mulailah terjadi teror. Kalau menurut saya itu teror. Teror Saya ya? ditampakin, terus dibatukin kayak dibatukin gitu. Nah, Oke. diliatin juga itu tuh, diliatin beberapa kali. Berarti posisinya Kang Rijal ini waktunya tengah malam tuh mancing. Tengah malam habis Oke. maghrib. Habis maghrib mulai tuh mancing. Kan OTW jam 5 dari rumah, nyampe sore. Nah, kejadiannya habis maghrib. Oh, kejadian habis maghrib. Habis maghrib. Nah, itu yang pertama kali teror Kang Rijal dapetin Awalnya tuh kan jam 5 pergi. siapa aja tuh? Ada kakak saya, ponakan saya, sama saudara saya. Berempat. Oke. Awalnya tuh nggak boleh ikut sama orang rumah, orang Oke. tua. Ujung-ujungnya saya ngelobi, diizinin lah, alhamdulillah. Oke. Ikut saya jam 5 OTW, jam 6 bergegas, pasang alat panci segala macam. Isya lah, nggak lama kemudian Isya.
jam 8 saya mulai memutuskan untuk pindah ke kakak saya karena awalnya saya sama saudara saya, kakak saya sama ponakan beda. Nah jam 8 saya udah jenuh, tempat sempit, akhirnya memutuskan pindah. Nah nggak lama kemudian saya kan jalan lewat parit, kan sungai belakangnya sawah. Betul. Saya jalan lewat parit sawah kayak ada yang merhatiin. Nah, cuek lah tapi hati mah tetap takut ya. Takut. Tapi bawa senter Kang Ijal. Bawa. Lanjut. Saya ikutin parit itu, nggak lama kelamaan deket lah ke kakak, saya panggil. Nyangut lah kakak saya ngejawab. Di sini. Saya samperin. Gak lama kemudian adalah kurang lebih setengah jam. Saya lihat ke atas takutnya ada ular. Kan rimbun ya. Nah, saya senter-senterin iseng kayak sekolebat. Udah. Yang pertama kan tadi di parit kayak yang merhatiin. Nah, saya senterin, pas nyampe ke tempat kakak saya iseng nyenterin. Di situ ada yang sekolebat. Udah. Itu juga udah deg-degan hati teh. Nah, harus gini. Gak lama kemudian saya itu iseng ke belakang. Iseng karena kayak ada yang memperhatiin dari belakang. Ternyata benar. Apa tuh? Pas saya lihat ke belakang, tuh ada bayangan kan, kayak ada bayangan. Pas dilihat mukanya hancur. Oh kelihatan sosoknya? Jelas banget 2 meter dari belakang, jelas banget. Itu posisi saya diam di batu gede pinggir sungai. Laki-laki perempuan? Kurang tahu ya, pokoknya sosoknya bau, muka hancur, gosong, pocong kayaknya. Tapi si tali yang di lehernya udah nggak ada, jadi cuma tali atasnya doang. Tali atasnya. Nah. Terus kabur? Nggak kabur, saya nggak berani cerita. Lama kemudian si ponakan juga bilang, Pak ayo pindah. Nggak tahu ngerasa nggak tahu gimana. Pak ayo pindah, sebelumnya sama saya diajak pindah juga nggak mau. Bentar kagok. Banyak yang nyangut. Jadi spotnya gede cenderungnya. Tetap saya pakai nggak bisa. Si ponakan bilang ke bapaknya gitu, ada meren 5 menit lah, nggak tahu 10 menitan. Dia mutusin pindah. Untuk ngedeketin saudara saya. Ternyata saudara saya udah pindah juga spotnya. Bukan dari yang awal pas sama saya. Nemulah di jembatan. Jembatan itu teh batas kebun sawah sama sungai itu. Jembatan udah nangkring biasa. Saya iseng mainin senter lagi. Karena itu kan rimbun juga tetap. Nah, ngedeketin saudara saya bilang, Jal, di dia loba belutna gede-gede. Bahkan suka lele. Saya dengan senang hati gitu ya, ikutin kata hati tek. Nggak ada apa-apa. Belah dia ya, sok cobaan nggak. Sana ya belut, badak itu benang. Saya deketin terus, si center teh nyorot ke tajuk. Kayak musola kecil. Yang emang udah nggak aktif sih. Center tuh mantul ke situ. Saya nggak ada pemikiran apa-apa. Center mati, saya ikutin kakak saya, agak geser dikit. Terus saya penasaran, karena dekat ini tajuk, ini saya. Dekat perhatiin kok kayak ada yang merhatiin. Itu saya biasa-biasa aja. Tapi tetap keingat sosok yang sebelumnya. Saya masih keringat dingin, resah lah pokoknya mah. Nah, si ponakan saya mah udah biasa aja. Tapi dia tetap dengan posisi yang diem, gak banyak tingkah, gak banyak apa-apa. Nah sebelumnya juga pas di spot yang sebelumnya itu awalnya mah ngobrol biasa, cuma kata kakak saya diam, jangan banyak ngobrol, berisik. Itu sebelumnya teh. Nah lama kemudian ya itu ditampakin. Nah kembali lagi ke cerita, pas di jembatan saya iseng karena saya penasaran ketika di sentering nggak ada apa-apa. Pas di nggak pakai senter kayak ada yang merhatiin, saya iseng pakai senter diliatin ke tajuk, ternyata benar ada sosok hitam kayak bayangan gitu. Konon kata si A itu mah banyak di situ teh yang ngalamin. Emang ada penunggunya katanya budak hidung. Wow, itu baru sepenggal cerita anak urban dari Kang Rijal yang namanya liburan kan biasanya kita mau holiday aja harus happy gitu, tapi beliau mengalaminya dengan begitu banyak misteri yang dia rasakan dari sosok pocong tadi tiba-tiba. Tapi buat anak urban yang kamu penasaran ceritanya seperti apa, tetap stay tune di 106,3 FM atau
bisa melalui website kami di www.urban1063fm.com. Oke anak Urban, inilah awal kisah dari seorang Kang Rijal berlibur di kampung halaman. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Perkenalkan, nama saya Rijal, Kang. Hmm, Aktivitas saya kerja sehari-harinya. hmm, Sini saya mau menceritakan cerita yang gak masuk akal. Yap. Pada liburan ke kampung halaman hmm, di tahun 2022. Di sana saya ngalamin hal yang gak masuk logika gitu. Ya. Hari pertama saya di sana biasa hmm, beraktivitas biasa, main, ngobrol segala macam karena udah lama juga kan gak ketemu. Hari kedua saya memutuskan untuk ikut. hmm. Itu tuh kejadiannya jam 2 siang. Saya bilang izin, saya mau ikut mancing ke mama. Dari jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Kan kalau bangun dari pagi. Oke. Kan bangun jam 2. Jam 2 saya izin untuk mancing. Awalnya ragu. Hmm. Yang pertama ragu karena takut. Ya. Kan jarang kesana juga. Yang keduanya nggak boleh. Nggak boleh ikut. Soalnya mancingnya malam. Nah, singkat cerita saya nego sama orang tua. Akhirnya diizinin lah. Alhamdulillah diizinin. Udah asar kita cari cacing. Cacing. buat Oh pakan. pakai cacing Cacing. Nah. tanah. Cacing tanah. Oke. Nah, jam 5-an kami bergegas berempat. Situ ada kakak saya, ponakan saya, anaknya si kakak saya, sama saudara saya. Jam 5 kita bergegas untuk pergi ke sungai, OTW biasa sambil senyum-senyum lah, ketawa-ketawa, ngobrol dikit-dikit. Nyampe kurang lebih jam 6-an lah. Nyampe situ tuh siap-siap membagi-bagi cacing segala macam. Epan lah, epan. Umpannya itu pakannya. Habis maghrib saya bareng sama saudara saya, kakak saya sama ponakannya anaknya, kami pisah bagi dua dari 4-an gitu teh. Nah saya sama saudara saya memaju ke depan. Nah saudara si ponakan itu sama si orang tuanya tuh di belakang. Kan sungainya panjang ya. Udah singkat cerita biasa ngobrol. Emang agak kurang nyaman sih di tempat saudara saya teh karena sempit, rimbun kan, banyak pohon bambu. Saya awalnya di situ iseng, saya nyalin senter, sorot ke sawah nggak ada apa-apa, kirain ada belut itu kan lumayan, tambah-tambah nggak ada apa-apa. Singkat cerita jam 8 saya mutusin buat pindah, itu pindah tempat ke kakak saya, karena di saudara saya sempit, gak nyaman, tambah jenuh lah. Saya kan cuman ikut doang ya, nemenin, jenuh. Saya pindah, memutuskan lebih pindah kasih AA, pokoknya sok. Saya lewat parit. Nah, lewat parit menuju ke kakak saya. Di situ kayak ada yang merhatiin. Merhatiin tapi saya ragu gini. Mau dilihat takut tapi perasaan ada yang merhatiin. Saya manggil kakak saya, alhamdulillah nyangut, menjawab. Ngobrol biasa, ngerokok. Gak lama kemudian saya iseng lihat ke atas kayak yang sekolebat. Mungkin pantulan tapi logikanya kan kalau mancing malam nggak pakai senter karena takut. Di senter pakai cuman buat jalan sama masang cacing. Betul. Nah, kalau ada yang merhatiin, sedangkan lampu rumah jauh dari rumah jauh. Jadi dari rumah dari pemukiman tuh semuanya jauh. Nah, sungai di bawah, jalan setapak di atas. Nah di atas tuh kayak yang sekolebat. Gimana sih jalan cepet? Kan cepet, oke. Udah di situ saya udah mulai panik. Karena sebelum ke kakak saya udah kayak diperhatiin, ditambah ada yang sekolebat. Udah ngobrol lah biar nggak takut, nggak bawa ke suasana. Saya ngobrol sama ponakan saya. Nah saya bilang jangan berisik. Itu karena mungkin takutnya si ikannya keganggu jadi kabur. Ya benar. Positif logikanya thinking. Logikanya itu oke. Lama kemudian saya iseng mainin senter, takutnya ada ular di belakang. Lama kemudian ya biasa masih bisa, karena saya penasaran di belakang kayak yang merhatiin gitu. Ada bayangan merhatiin biasa, tapi penasaran, cobalah ke belakang. Di situ mulai kejadiannya tuh teror pertama. Di hari kedua. Pertama. Situ saya coba ke belakang, situ benar ada sosok putih, nggak terlalu tinggi tapi lumayan lah, nggak gede. Mukanya gosong, bau. Itu nggak tahu sosoknya cewek atau cowok.
yang jelas itu pocong. Hmm. Cuman si tali yang di lehernya udah nggak ada, tali yang di tangan udah, jadi Itu cuman jelas. tali atasnya doang. Jelas banget ya. Jelas banget, lainnya lusuh. Di antara semak-semak. Jadi kan di sungai yang tempat kakak saya mah agak luas. Hmm. Diam saya di batu besar. Tapi kalau itu banjir pasti batu itu kerendam ke air. Ya, Cuman kebetulan agak surut, jadi saya diam di situ. Berarti si sosok putih ini tuh ada di bawah. Di belakang, Oh. di belakang juga ada kayak jalan setapak sawah. Iya iya iya. Udah dia di situ. Diam di Enggak situ. kehalangin apapun. Enggak jelas pisan itu. Itu enggak nyangka pisan. Sebelumnya kayak bau bangke, Baunya tuh bau bangke. bangke tikus. Enggak kayak bangke gimana ya? Bangke disebut bangke tikus enggak, cuman kayak bau bangke Enggak ya, enak bau aja lah. baunya gitu. Kirain teh ikan yang mati atau gimana, kan enggak tahu ya. Namanya juga di sungai atau sampah. Ternyata sok putih. Ya. Kayaknya lusuh, mukanya hancur, hitam, Itu gosong. jelas banget mukanya. Jelas banget 2 meter dari belakang itu jelas. Jelas 2 banget. meter. 2 meter jelas banget itu. Tapi dia diem. Diam, tapi cara lisan mah kayak matanya tuh melotot. Saya Iya. juga nggak berani natap gini banget. Iya, iya. Pas melong langsung gini lagi. Tapi dia diem aja gitu. Diam, weh. Tangan tetap gini, cuman si ikatan tangan sama leher udah nggak ada, cuman atasnya doang. Ih. Oke lanjut. Serem ya. Saya lihat sekilas kan nggak Mhm. berani natap. Saya bilang ke kakak saya, ayo pindah yuk. Belum cerita tuh. Belum Oke. cerita apa-apa. Kak, pindah yuk. Hmm. Saya enakeun. Nah, saya tuh bilangnya, ya kagok. Kagok. Nanggung, Germusep. nanggung. Soalnya di sini spotnya gede-gede ikannya. Hmm. Kan lumayan dalam di situ Ya. ya. Ah kagok. Udah saya paksa tetap nggak mau, tetap kagok. Pas kamu pindah itu, kamu lihat ke belakang masih ada dia. Saya nggak berani lihat ke belakang lagi, kan takut. Udah fokus ke kakak kamu aja. Ya saya udah diam gini, keringat dingin terus, gemeteran. Gak lama kemudian ponakannya, anaknya bilang, ayo pindah. Baru tuh. Nah baru nggak tahu itu dia juga lihat atau gimana, pokoknya ngajak pindah. Berapa kali bilang baru digugul lah, digubris. Dia gue beri. Ya yuk pindah. Saya ngedeketin saudara saya. Ternyata saudara saya juga udah pindah tempatnya, bukan yang asalnya sama saya, udah bergeser lah, maju. Saya ikutin terus, nemulah akhirnya alhamdulillah jembatan itu teh ada sawah, atasnya kebun, sungai tengah-tengahnya, Jembatan beton. beton. Oke. Berarti dipakai sehari-hari sama masyarakat kan? Ya dulu mah kayu. Oke. Saya diam di situ, masih keringat dingin, bawahnya pengen pulang weh. Cuman saya nggak berani. Ya ikutin kakak saya, agak geser dikit. Saya merhatiin jorannya, Ya. nggak berani lihat sana sini. Tapi karena saya penasaran, Iya. saya nyamperin lah ke saudara saya buat Hmm. minjem senter. Hmm. Namun senter besok ya, Ya. dikasih tahu. Ya. Di sawah iya loba cenah belutna. Kadang-kadang Oke. suka lele, senterin nggak ada, sini nggak ada. Si senter cahaya tuh mantul ke tajuk Jadi kan nyorot ke air nih. air. Otomatis cahayanya ke atas gitu kan. Mantul Oke. kan ke tajuk. Tapi konon tajuk itu tuh udah lama nggak dipakai. Udah lama dipakai. Biasa nggak ada apa-apa, cuman hawanya serem. Tapi si tajuk itu ada listriknya. Nggak ada. Udah lama Oh, nggak berarti dipakai. gelap banget itu. Gelap banget itu. Udah lama nggak dipakai. Nggak boleh pakai. Paling dipakai buat siang petani. Oh, Ya, istirahat petani. istirahat, makan kan. Oke. Udah lama nggak dipakai, hawanya serem. Udah, saya balik lagi ngurusin ke ya diam. Pas nengok nggak pakai senter kayak ada yang merhatiin. Saya penasaran, tengok terus gini. Nah, saya diam lagi, keringat lagi, bercucuran, keinget lagi sama yang kisah tadi. Nah, lama. Jadi kebayang-bayang si Ma. sosok pocong itu. Pas iseng pakai senter karena awalnya nggak ada apa-apa. Ketika saya lihat nggak pakai senter kayak ada yang merhatiin, saya coba pakai senter. Ya. Ternyata ada. Pas nyanter gini, Ada. tiba-tiba ada. Kesorot gitu. Tapi saya nggak langsung ke tajuk. Saya Oh, lewat ke kayak sawah dulu kayak gini Dikirim ke atas. pelan-pelan. Itu ada. Jadi jadi nggak langsung ke target kan. Nah, Ke awalnya kan arah-arah. center gini. Duh, ya iya mah euy. Tapi karena saya penasaran, saya jelasin lagi. Ternyata benar ada. Sosoknya seperti apa? Hitam, kayak bayangan hitam, tapi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Hitam, Kebelebeg gitu ya kalau Nah. bahasa Sunda mah. belebeg. Hitam aja nggak jelas itu. Jelas itu. Tapi nggak besar, nggak gede. Ya nggak tinggi gitu. Hitam. Ternyata cerita dulunya tuh di situ emang ada budak hidung. Oke. Budak hidung. Saya nggak tahu ya. Tapi nggak ngebentukin sosok gitu, Oh, cuman nggak. hitam aja Nggak, gitu. hitam.
Tapi kalau dari kepala ke ini ke pundak kayak ngebentuk. Ngebentuk, oke. Cuman kesini kayak Enggak, udah gede gitu. Kalau bisa dibilang kayak pakai jubah gini. Oke. Nah, udah singkat cerita, untungnya tuh mutusin buat pindah. Gak kayak pas ketemu di awal kan itu mah agak susah diajak pindah itu mah tiba-tiba pindah cenah Wuhan. Pindah, saya liatin terus enterin masih ada lama kelamaan. Saya agak jauh halang sama pohon pisang. Udah nggak kelihatan sosok itu. Oke. Itu nggak tahu jam berapa saya ngeliat jam. Nah si Pari itu kan kecil. Kami biasa berempat jalan sambil liatin sawah, nemu spot deket Cinsu mata air. Nah situ tuh ada kayak spot tapi tahu berak tuh kayak semak tapi tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya benar. Situ ada nemu sosok juga. Serius. Awalnya kami berempat kan ke situ. Si saudara saya di sebelah kanan, ini saya, ponakan saya, kakak saya. Kakak saya mah deket curug. Oke. Curug irigasi? Enggak, curug kan ada bebatuan, suka ada curug kecilnya kan. Nah, biasa, awalnya biasa. Itu sama dari Pantuan Center. Kita lagi ngecacingin, itu umpan yang kedua kalau nggak salah. Yang awal mah dapat, alhamdulillah. Yang kedua center mantul ke air ke situ. Tahan dulu Kang Ijal. Tahan dulu anak urban, itu ceritanya luar biasa ya, dari tadi penampakan dari bau busuk, terus Kang Ijal pengalamannya luar biasa, itu dilihatin dengan sosok pocong atau anak sekarang sebutnya pocicah ya. Terus next pindah berikutnya tempat luar biasa, didatengin juga sama sosok. Penasaran seperti apa cerita selanjutnya anak urban? Nanti Rani bakal kembali lagi di segmen kedua, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak urban kembali lagi di segmen kedua bersama Kang Rijal yang mau bercerita tentang kejadian liburannya di kampung halaman. Tetapi anak urban, yang harus kita pahami adalah biasanya makhluk astral itu mencari tempat-tempat yang sepi, lembab. Kalau bahasa Sunda mah alang-alang ya, alang-alang jukut laluhur lah sebutnya kalau bahasa Sunda mah ya. Itu biasanya sosok-sosok makhluk tak kasat mata itu biasanya suka nongkrong di tempat-tempat situ. Terus di air biasanya tante-tante yang berbaju putih itu biasanya nongkrong di air-air terjun, biasa seperti itu yang biasanya, dan itu menjadi salah satu aktivitas dan portal dari makhluk gaib. Oke anak urban, kita lanjutkan cerita atau ada segmen kedua bersama Kang Rijal. Kang Rijal, kita lanjutkan ceritanya. Siap Kang. Setelah Kang Rijal berangkat dari Tajuk. Dari Tajuk kan ngeliat bayangan hitam tuh. Akhirnya pindah tempat. Dan terus lanjutannya? Pindah tempat, bergegas kan, mengikuti parit berempat, nemulah spot di Cinsu, dekat ke Cinsu. Oke, mata air. Nah, situ tuh banyak ilalang, rembutan tinggi, nemulah di situ spot. Kami berempat tuh nyamperin tempat itu, spot itu. Nah, situ ada saudara saya, posisinya sebelah kanan, ini saya, ponakan saya sama kakak saya atau bapaknya ponakan saya. Umpan pertama biasa disangut lah, alhamdulillah dapat. Pas umpan kedua kan otomatis nyalain center buat masang cacing. Nah, center tuh nggak sengaja, nggak tahu gimana mantul ke cahayanya tuh mantul dari air ke si itu ilalang itu. Dari situ nggak sengaja bodas dia anak teh. Di air ya? Nggak, di ilalang kan. Ini rumput, ini sungai kan, aliran sungai. Nah saya bodas kelihatan banget putih. Tapi samar itu mah sama. Saya bodas resek kemarin. Bentar. Masang cacing kan, udah saya iseng pinjam senternya. Pas di sini sorot ke atasin, itu sosok yang tadi yang sama kakak saya yang saya ditampakin pocong. Nah itu datang lagi. Gak tahu mirip, gak tahu gimana, pokoknya sama. Dari perawakannya terus kayunya usut segala macam itu sama. Udah. Baunya ada lagi? Kalau bau enggak. Cuma nampakin di. Itu deket
berseberangan doang, cuman dipisahin sama air lah. Iya, iya. Di situ saya udah campur aduk lah pokoknya keringat Bentar dingin. Kang Ijal, potong. Berarti sosok pocong ini ada di seberang Kang Ijal. Seberang jelas. Jadi kan Kang Ijal di sebelah sini nih misalkan di sebelah kanan lah taruh. Kanan, Berarti di tengah-tengah sungai, sungai, seberangnya pocong. sok pocong. Tapi yang anehnya tuh merhatinya saya doang, ke saya doang. Kakak Kang Rijal. Cuek. Seolah-olah nggak ada Tapi apa-apa. ngeliat. Walau alam, saya Oke. nggak tahu. Saudara saya cuek. Hmm. Ponakan saya cuman gini liatin doang. Lihat ke bawah. Liatin Ya joran. Naon bahasana teh? Alat Joran teh mancing. alat mancing lah ya. Sunda mah jejer. Jejer. Tapi Terus. tiba-tiba si itu teh anehnya teh merhatiin saya we terus. Otomatis saya juga takut ya, ketakutan, keringat dingin ke rumah. Kan sebelumnya tampakin juga Ya, ya. masih keinget-inget, kebayang lah. Sama itu tampakin lagi. Ya di hari yang sama. Masih di hari yang sama. Oke. Singkat cerita, gak tahu kenapa mutusan pulang. Udah nggak berani lah. Tapi emang sebelumnya saya bilang, ayo pindah yuk. Minta pindah, kurang balik weh. Sepiting tiris. Alasannya eta. Padahal alasanna eta. suasana udah nggak enak. Orang udah gak enak. Oke, lanjut. Gak lama kemudian pindah. Hmm. Tapi gak ada apa-apa itu mah. Cuman ngeliatin doang buat Hmm. besok rencananya. Hmm. Saya pulang, pergi, gak ada apa-apa di jalan teh. Hmm. Saya cuman bisa, Keliling. udah ngeberani itu. Yang awalnya iseng, penasaran, udah ngeberani. Ini perjalanan ke rumah. Otw ke rumah dari sini. Perkiraan jam berapa tuh Kang Ijal? Pokoknya nyampe ke rumah tuh jam 2-an lah kurang lebih. Oke, lanjut. Jam 2 nyampe rumah, saya bergegas bersih. Bersih, semua alat pancing disimpan. Yang awalnya takut saya paksain tidur, alhamdulillah akhirnya tidur. Oke. Singkat cerita di hari ketiga, saya siangnya udah banyak orang lah. Siangnya tuh cerita ke orang rumah, Orang tua termasuk. orang tua termasuk. Kan lagi pada kumpul. Ya. Saya cerita, tapi kiki ngalaman. Saya mungkin di situ ada kan banyak orang. Atau mama saya teh terutama yang ada di situ. Nah, bet ngilu cenah. Ya. Geus puguh gampang kitu mah. Oh, jadi pesan ke Kang Rijal tuh kenapa ngikut mancing? Nah, Kang Rijal mah gampangan. Gampangan, Oke. ai gampangan mana atuh cenah. Ya, oke, lanjut. Ya, saya ngobrol, kayak diinterogasi lah. Saya ngobrol, Hmm. ceritain segala macam. Singkat cerita, sebelum asar itu, sebelum asar saya main ke saudara saya buat cerita kunaon bet saya teh rurusuhan segala macam. Saya tadinya mau ceritain. Kebetulan ada saudara saya satu lagi yang biasa mancing, cuman kebetulan malam itu mah nggak ikut. Oke. Ya ngobrol segala macam. Saya nanya, nah ditampakkan wainya. Apalah tuh sambil senyum. Kakak. Enggak, saudara itu. Oh, saudara. Oke. Saya ngobrol panjang lebar. Akhirnya mereka berdua tuh mau mancing. Oh, Ijal berarti nggak ikut. Belum, itu belum. Oke. Masih ngobrol. Karena dikasih tahu sama saudara saya yang semalam ikut, ada spot enakeun. Yang mau otw pulang kan nyenterin dulu kan. Nah, penasaran ke situ. Oke, berangkatlah. Ngobrol dulu bentar, ngobrol. Masih nggak lama kemudian lah pokoknya habis asar saya bergegas pulang untuk izin lagi. Mah izinnya bari nguseup. Jeung saha? Jeung Ajang, jeung Ajajang. Ajang teh yang semalam ikut. Oke. Saya di situ teh diinterogasi lagi. Sempat diragukan lagi sama orang tua teh, udahlah. Kalau ikut. Terus kakak saya keluar. Intinya mah kalau bahasa Sunda mah tongayoan. Tongayoan. Ayoan, oke. Yang ngeragukin. Ya. Karena mereka mah udah biasa. Kagokan. Saya kekeh. Karena gabut. Kan kalau udah maghrib sana sepi. Ya. Ada temen. Sedangkan saya kalau tidur malam gabut. Akhirnya saya dapat izin juga. Gak lama kemudian si kedua saudara saya itu jalan dari bawah. Ya kelihatan kan rumah di atas. Ya. Datang, mah, tapi mancingnya. Sok, ya, nyamperin mereka, setiba tak udah. Sore jalan sambil ketawa-ketawa biasa, seolah-olah kejadian semalam tuh nggak ada lah. Oke, lupa aja. Lupa itu. Oke. Nemu spot, nggak yang pas malam, beda lagi nih. Maju terus, nemu. Nah, saya ikut si Ajang yang semalam ikut. Si Ajang itu sebelah sananya, kulon lah. Saya ikutin,
nemu udah biasa ngobrol. Ya. Habis maghrib situ udah mulai kerasa takut kejadian di Imo udah weh. Oh langsung feeling. Dalam hati teh ngomong gitu udah weh gak cerita maghrib beres adan kan saripna nya saripna. Nah si Ajajang tuh nyamperin ngedeketin tapi si Ajajang mah cuma ngelewat kita jadi ngelewatin pindah ke sebelah kanannya. Setengah tujuan kalau nggak salah mah saya juga sempat bawa HP karena nggak ada center jadi ngenalin flash HP. Nah, lihat setengah 7 si Ajang bilang ya tolong si Ajajang ayat tuh. Saya lihat ke kanan ada A. Udah biasa dan anehnya teh saya penasaran lagi ya sama si Ajajang ini. Tadinya mau minta bako awalnya mah minta bako. Saya liatin kayak bayangan tapi bukan bayangan. Si Ajajang belakangnya tuh pohon kelapa. Pinggir pohon kelapa pisan. Oh jadi seolah-olah si Ajajang tuh ada di pinggir pohon kelapa yang kamu kalau ngelihat kehalangin pohon kelapa tapi kayak ngelihat sosok itu. Padahal si Ajajang lagi jongkok di sebelum pohon kelapa. Tapi kamu ngelihatnya ada di pinggir yang kehalangin pohon kelapa. Saya perhatiin. Ternyata benar itu sosok hitam. Itu hari ketiga kan. Saya ditampakin lagi sosok hitam tinggi besar itu mah jelas. Setinggi pohon kelapa atau setengah pohon kelapa? Tinggi pohon kelapa. Bahkan si matanya juga kayak lampu tower yang merah gini. Oh iya, yang kalau kita kelihatan kedap-kedip gitu ya. Padahal di belakang tuh kampung sebelah dekat itu, dekat. Ada yang kurang lebih 100 meter lah ke kampung. Kampung orang ya, kampung sebelah dekat. Tapi gak tahu kenapa jam segitu udah diliatin. Tapi kamu ngegambarinnya seperti apa sih sosok itu? Itu mah kayak bayangan tapi jangkung tinggi. Ya, tinggi lah. Matanya kelihatan? Mata jelas, itu jelas pisan jelas. Kan otomatis. Kita gambarin dulu ya, Jal. Ini pohon kelapa. Pohon kelapa. Ini berarti posisinya kamu di sini nih. Sebelah sini. Di sini. Nah, berarti sosok ini ada nempel dekat pohon kelapa dong. Nempel tapi nggak terlalu nempel. Nah, berarti dia ngeliatin gini atau ke arah sana? Ke arah saya, cuma nggak tahu ngeliatin saya nggak tahu gimana karena tinggi kan. Saya juga nggak berani sampai gini, nggak berani. Cuman kelihatan matanya. Jelas itu. Tangannya nggak kelihatan? Nggak. Awalnya juga saya nggak berani lihat ke atas. Udah feeling gak enak aja? Udah feeling gak enak, cuman saya penasaran. Takutnya kan emang bayangan pohon kelapa atau gimana. Pas dilihat ya itu. Matanya merah? Itu keringat campur aduk. Saya ingat lagi sosok yang semalam. Nah, udah singkat cerita pindah lah. Mutusin untuk pindah karena gak ada apa-apa. Pas di sawah. Enggak, sebelum pindah tuh ada kayak curug kecil. Bekas irigasi gitu lah. Itu ada yang mainin air. Kayak air ditepuk-tepuk. Kayak air ditepuk-tepuk. Saya bilang ke si Ajang, itu suara naon. Itu mah suara naon biasa. Tapi kamu nggak berani sorot pakai senter? Nggak, itu mah nggak, cuma jelas tepuk-tepuk. Saya udah campur aduk soalnya saya nggak berani gini. Tapi kamu lihat gini? Kelihatan? Enggak, suara itu suara. Oh, suara air yang kayak yang mainin air aja kita gitu. Kenapa saya nggak berani center karena saya udah disosokin ditampilin sosok itu yang dekat pohon kelapa itu. Ditambah kan sebelumnya sama saya nggak berani. Terus sebelum pergi udah di amanatan. Apa cuy? Kata kakak saya kalau mau ikut sok baik, tapi mau nonton ngomong. Tong rewas lah intinya gitu. Pendem ya. Kalau mau cerita nanti aja. Kalau di rumah. Terus kata si mama juga atau macam-macam. Padahal di dalam hati saya nanti macam-macam. Tidak cuma mau ngusup saya mah ya. Cuman penasaran doang. Iya penasaran. Isengnya aku penasaran. Kayak yang ditepuk-tepuk air tuh. Saya bilang saya aja, teman biasa tenan naon. Saya positif thinking mungkin apa gitu ya. Ya bisa binatang yang di air kayak binatang apa, di air, atau ikan yang loncat bayawak bisa kan gitu. Nggak tahu. Oke Kak Ijal, tahan dulu di segmen kedua ini luar biasa untuk gangguannya nih Kang Ijal ini dan anak urban. Mohon maaf kalau tadi segmen pertama kita ada sedikit gangguan yang aneh, tiba-tiba alat-alat siaran kita ada gangguan dari audio, dari kamera, semuanya. Ya mungkin ada yang mau join bareng kita di Urban Legend, tidak apa-apa. Jadi lebih vibe-nya lebih dapat gitu ya. Oke anak urban,
Jangan kemana-mana, tetap di 106,3 FM Urban Radio Official, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Ini adalah segmen terakhir dari Kang Rizal, di mana liburan kali ini dia sudah ditampakkan oleh beberapa sosok yang luar biasanya. Anak Urban, bahwa studio kita sekarang lagi diganggu dari kameramen tiba-tiba bergerak sendiri, tidak ada yang menggerakkan. Terus audio yang tiba-tiba kadang-kadang mengkecil dan membesar gitu ya. Luar biasa sekali malam Jumat ini dengan sosok Kang Rizal ini. Dan buat kamu anak Urban yang mempunyai cerita yang sama seperti Kang Rizal, boleh langsung aja bisa di WA di 0811221063 atau bisa melalui DM di Urban 1063 FM. Oke Kang Rizal, kita lanjut. Siap, di segmen ketiga. Siap. Padahal orang rahasia ya. Segmen ketiga adalah Kang Rizal berangkat lagi di hari ketiga. Di hari ketiga. Yang tadi sudah ditampakkan oleh sosok tinggi besar dengan mata merah. Dan lanjutannya yang tadi itu kan beres itu. Lalu kemudian yang mainin air. Mainin air. Nah, habisnya ada yang mainin air, kami bergegas. Pindah tempat ke arah pulang rumah, jadi balik lagi ke arah rumah. Nah, singkat cerita, biasalah sepanjang jalan nanti takut mah ada gitu ya. Cuman gimana caranya gak takut ya gitu ya, sambil liatin sawah. Kan suka ada suike kodok belut. Terus kan habis musim hujan gitu ya. Cuman ditemenin sama angin malam. Suara-suara kodok. Nah, udah nyampe ke spot yang atasnya tuh kuburan gede umum. Bawahnya di spot itu enak. Yang di center. Pas di hari kedua teh di center. Pas teh rumah. Cobain di situ. Emang ada ikannya ada. Nah, nggak lama kemudian tuh ada kayak aliran air kan suka ada suaranya kalau malam mah. Jelas gini. Gemercik air. Nah, di situ teh ada yang batuk. Kayak ngedehem. Tapi sekilas mah kayak suara dari laki-laki, kayak bapak-bapak lah, bapak-bapak tua. Itu posisinya masih berempat, Ngijal? Enggak, kan bertiga. Bertiga. Tapi posisinya bertiga itu, nggak pisah, nggak gimana, bertiga. Nah, ada suara yang batuk, saya nggak bilang. Cuman saya udah bilang pindah. Tetap bilangnya pindah doang. Udah feeling gak enak tuh. Jam 8-an gitu, pokoknya udah isya lah dikit, bergegas pulang. Atau kenapa nggak tahu, itu muka saya pucat mungkin atau gimana, pulang. Sampai rumah nggak bisa tidur, cuman bisa bebersih, diem, ngerokok, nggak bisa tidur pisah. Ngebayangin soalnya aneh. 2 hari 2 malam gitu. Udah nggak cerita, pas mau tidur maksain tidur, ada yang suara ngobrol di luar, ada yang suara ngobrol. Kan kalau rumah di kampung kebanyakan bilik. Rumah panggung. Panggung. Otomatis kan jelas. Ya, kedengeran. Pertama kalau ada yang jalan suka ada daun kering yang ketintik. Nah, pertama ada yang ngobrol. Tapi keadaan rumah sepi. Kakak saya juga yang ikut mancing sepi. Nah, ada yang ngobrol. Kemudian saya minum air. Ada yang jalan. Suara yang jalan lah. Di luar. Ya. Kayak aktivitas siang lah. Saya mutusin untuk maksain benar-benar tidur. Nah, singkat cerita, siang saya cerita ke orang rumah bahwa saya tuh ngalamin lagi sosok ditampakin. Saya cerita lagi ke saudara saya yang kedua itu, ada kan nyamperin. Saya cerita, dan kenapa ngajak pulang, karena saya udah pucat. Katanya udah pucat. Kelihatan sama saudara kamu tuh udah pucat. Padahal yang dirasain cuma takut, keringat dingin. Udah, terus saya nanya, KB anu ngabatukan, soalnya aki-aki gitu. Itu amat tengah dangu. Kan itu anak paman ya, saya bilangnya tengah dangu. Dia nggak ngedengar, cuman
si Ajang itu ngelihat sosoknya kayak berwibawa putih, kakek-kakek Yang di dekat terakhir saung. batuk itu. Oke. dekat saung kan. Iya. Kalau saya mah suaranya, Hmm. kalau beliau mah ditampakin. Hmm. Cuman Jadi kata kakek-kakek kakek-kakek jubah. nggak tahu kalau coba itu mah. Oke. Cuman kayak berwibawa putih lah, bersinar gitu deket saung saung yang sawah. Ya. Nah, dia cuma bilang gitu, tapi dia tenang naon. Hmm. Naon soalnya selila ngusipe aman, Aman, alhamdulillah. oke. Tamu Terus? tengah ganggu. Itu saya ceritain. Ya intinya mah, nah coba ngilu ai gampangan mah. Ya, karena penasaran aja. Karena penasaran. Singkat cerita, sore lah menjelang malam, itu nggak ada yang mancing. Gak ada yang mancing. Nggak ada yang mancing, lebih ke main kartu Di depan rumah lah ya. depan rumah, teras, main kartu sambil ngobrol. Sekaligus si jalan tuh kenapa banyak kayak kan nanya, ada yang ngobrol sih, kayak nu ngalewat si nu jalan. Cik si bapak teh, kata si bapak saya itu bilang emang ini mah perjalanan. Oh ini apa? Ya kameranya gerak lagi tuh. Luar biasa anak urban. Jadi kalau kamu anak urban nih ada di website kami ya, kalau lihat itu tiba-tiba kameranya gerak sendiri tanpa ada yang ngegerakin teman-teman operator di sini ya. Luar biasa. Ya, karena penasaran aja. Ini tiba-tiba langsung bergerak. Oke, lanjut aja. Kang Ijal nggak apa-apa. Ini lebih pengen berkomunikasi bareng kita aja. Wih, gara-gara Kang Ijal nih luar biasa. Luar biasa. Baru pertama kali ini kita syuting siaran Urban Legend. Alat-alat kita diganggu ya. Nah, berarti bukan perjalanan, lebih ke lalu lintas kali ya. Lalu lintas, Lalu lalang lintas atau makhluk- enggak portal goib Ya. masuk situ. katanya. Itu pun bapak saya kata orang dulunya kayak petua di kampung. Itu bawa si ieu teh amun sunana buruan imah teh nya tepat lalang eta. Kebetulan di atas rumah tuh kan kuburan keluarga, atasnya lagi kuburan umum. Situ ada pohon injuk 2 ngejajar Pohon gini. injuk tuh. Kalau sunana kaung ya, Ya benar. cangkaleng lah. Kaung benar. Ada pohon gini ngejajar kayak pagar. Nah itu teh pagarnya katanya. Oh, pagar apa pagar apa? Ya, apa, gerbang. gapura? Enggak, jadi pohon gini, cuman katanya itu teh pagar buat menuju ke alam gaib. Oke. Jadi rumah saya tuh jalannya itu pagarnya, gapuranya buat Ya masuk. gapura masuk kan. Kata Gerbangnya orang, lah ya. Kalau kata orang yang paham ya, Oke, yang paham. itu Oh, ceritanya tuh. dan berarti di dalam ya kita walau alam ya. Ya. Yang kita nggak tahu antara percaya dan nggak percaya. Tapi kan Kang Ijal sendiri yang mengalami hal seperti itu kan. Saya juga percaya nggak percaya soalnya asa aneh. Ya. 2 hari 2 malam liburan Berturut-turut niatnya ya. refreshing gitu ya. Jol. Tapi Kang Ijal asli kelahiran di situ. Kalau kakak-kakak saya asli sana, tapi kalau saya lahir di Bandung. Oh, cuman balik kampung lah Balik ke sana. kampung ke Karena orang tua di sana. Ya, mama Oke, berarti Kang Ijal tuh ke Bandung mah hanya merantau. merantau. Ya mungkin ya karena sosok biasanya kalau yang kayak gitu belum pernah ngelihat nih. Oh, ini siapa nih? Kalau kata mereka Mungkin karena asing mungkin karena ya. asing terkenal. nggak pernah dilihat nih. Kan kalau yang saudara saya mah udah sering. Ya udah sering. Kalau saya kan sedangkan saya cuma liburan ikut mancing mungkin. Nah Ya, ini nih salah. kenalan nih. Kenalan. Kenalan dulu nih. Terus kata orang-orang Belulalang yang mau pergi ke Lio, tahu Lio? Lio teh kayak pabrik bata. Oke ya paham. Kan itu nyubuh perginya subuh. Di rumah biri kalau orang tua lagi pada liburan kan otomatis di Bandung rumah kosong. Suka ada yang Jadi orang lewat situ padahal rumah tuh kosong. tapi kayak ada yang Tapi ada yang kira- ngeliatin Itu gitu. nenek-nenek katanya. Nenek-nenek itu. Dan emang kata warga sekitar yang sering lihat emang rame lah. Padahal Sekeliling rumah teh kayak yang rame weh. Kayak ada. Padahal kalau boleh gambarin gak sih Jal dari perkampungan Jadi, rumah kamu tuh Ah. apakah nyatu padat perkampungannya atau emang rumah kamu tuh misah nih dari perkampungan gitu? perkampungan tuh kayak huruf I. I. Saya di Lurus. ujung gini. Oh. Otomatis kalau dari kampung kan ngejajar gini ya rumah teh. Kalau dari kampung saya harus ngelewatin rumah-rumah tetangga, kebun tuh ada kuburan yang punya kebun. Atasnya tuh kuburan, itu yang
Pohon Pohon itu. tadi Baru ujungnya rumah kamu. bawah dikit makam keluarga, Hmm. baru rumah. Oh, berarti emang benar-benar kamu tuh kalau mau kasarnya kalau dari rumah mau ke jalan gede atau ke jalan perkampungan tuh kamu harus melewati itu semua. Ya. Sedangkan bawahnya pohon bambu, kebun bambu, atas makam keluarga juga pohon bambu. Maju lagi ke sana kebun, baru menuju ke sungai sawah. Oh, dan orang pun kalau misalkan mau mancing atau mau ke sawah pasti lewatnya ke rumah kamu itu. Ada 2, Oke. yang dekat sungai 1, Hmm. yang dekat rumah 1. Oh, akses jalannya. Cuman yang biasa lewat rumah itu yang mau ke kebun nyari rumput, Ya, nyari rumput kayu. kayak kayu bakar. Terus kebanyakan keluarga lah yang lewat situ mah. Ya, biasanya kalau di kampung kan kiri kanan tuh udah keluarga semua. Ya gitu. Memang dikeliling keluarga. Tapi Kang Rizal pernah ngalamin ini nggak, maksudnya yang apakah mereka tuh mau komunikasi gitu, pengen menyampaikan sesuatu gitu? Pernah. Mungkin ya kayaknya mah gak tahu kenapa, tapi anehnya tuh kenapa saya terus yang tunjukin. Tapi dari keluarga ada yang pernah ngalamin selain Kang Rizal? Ada kakak yang istrinya si kakak yang ikut pertama mancing. Itu sih Sering sama kayak Kang Rizal sama, digituin juga. cuman dia mah lebih ke kesurupan kayak gitu nih. Oh, Lempuh Yuni. Ya mungkin Bisa sebutnya Lempuh Yuni. Tapi sekarang masih ada rumahnya? masih. Duh, kayaknya seru nih kita datang. Terakhir tuh kejadian di rumah teh pas tahun berapa ya? Itu lagi liburan, ngobrol juga sama keluarga. Ada petua juga karena beres syukuran. Kan otomatis kalau beres syukuran gitu mah jarang langsung pada pulang, ngobrol-ngobrol dulu. Betul. Pas malam udah sepi tuh mah. Ada yang nge-DM. Dilihat nggak ada. Itu jelas di ruang keluarga. Ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Di ruang keluarga itu nge-DM jelas pisan. Padahal ada orang, gak ada orang. Nggak ada orang, lampu mati. Dilihat di center nggak ada siapa-siapa. Padahal semua orang lagi pada di ruang tamu kasarnya gitu. Yang anehnya jarak beberapa menit suara cewek. Hah? Suara cewek. Suara cewek seperti ketawa gitu. Ya kayak cekikikan gitu. Oh iya? Tapi itu jelas suara pas disamperin nggak ada. Kata orang yang ngerti, Miss Indit. Oh, Perginya cuman tuh ke lewat. arah pohon. Oh, pohon perginya tadi. ke si pohon aren itu ya? Yang kata orang yang ngerti mah ya. Iya, tangkal kawung. Itu Mantap. Berarti sekarang rumah masih ada? masih. Orang tua masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, dan masih di sana? masih di sana. Kapok ke sana ini? Ya enggak lah. Enggak lah, Kampung karena ada orang halaman. tua ya. Oke. Oke, tapi sampai saat ini Kang Rizal masih digangguin nggak kalau main ke sana atau Udah nggak terlalu sih, paling sekolebat gitulah. bayangan-bayangan aja? Ya cuman saya berusaha positive thinking. Ya, Ya karena siapa tahu ya, nggak tahu lah. betul, udah biasa lah Udah ya. biasa. Itulah anak urban, cerita dari Kang Rizal. Sekali lagi Roni balikin lagi ke kamu anak urban, masalah percaya nggak percaya itu gimana kamu sendiri, dan Kang Rizal yang mengalami hal ini sendiri. Tapi yang jelas dimanapun dan kapanpun kalau kamu anak urban lagi berlibur atau datang ke tempat baru lah, kulonun ya apa bahasanya tuh, kalau bahasa Sunda tuh sampurasun lah ya, Sampurasun. sopan adat, karena kita nggak tahu ya di tempat itu kan kita bertamu, Etika. meskipun nggak ada orang ya tetap saja kita harus adat istiadat, sopan santunnya, etikanya harus tetap dipakai, tidak boleh sompral, tidak boleh mengotori tempat itu dengan hal-hal negatif apapun. Jadi yang jelas anak urban, makhluk astral itu tidak terlihat, tapi kita harus tahu dan kita mengimaninya bahwa dia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk hadir di sini dan berhidup berdampingan bersama kami, seperti itu. Terima kasih Kang Rizal atas ceritanya. Sama-sama, yang Kang. luar biasa, mau berani bercerita, dan yang luar biasa sekali lagi anak urban. Selain Roni membayangkan dengan cerita-cerita Kang Rizal, dan kita juga di sini studio tumbenan untuk minggu ini, malam Jumat ini, semua peralatan ruang siaran di balik layarnya, dan nanti kamu penasaran anak urban seperti apa gangguan di studio kami, kamu pantengin di cerita di YouTube kami di Cerita Dr. Urban. Sekali lagi Kang Ijan, terima kasih, Sama-sama, sehat-sehat, Kang. Amin. mudah-mudahan sukses ya hari ini. Amin, amin. Salam buat keluarga di rumah. Siap. Dan Roni ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menemani Roni siaran malam hari ini di Urban Legend. Ada tim produser kami, itu ada Sabil yang datang luar biasa dengan gaun hitamnya
tumben ya kita hitam semua nih. Ada Epul, ada Isan, ada Juan, dan kamera ini kenapa gitu ya tiba-tiba gerak sendiri, dan kita semua anehnya hari ini serba hitam anak urban yang tanpa kita sadari sekali lagi. Dan buat kamu anak urban, terima kasih ya telah mendengarkan dari jam 10 malam tadi. Dan buat kamu juga yang mempunyai cerita seperti Kang Rizal, silahkan langsung kirimkan di WhatsApp kami di 0811 221063 atau bisa melalui DM kami di Urban Radio 1063 FM. Dan buat yang kamu ketinggalan dengan cerita-cerita di Urban Legend, langsung aja akses di YouTube kami yang malam hari ini dengan cerita narasumber kami yang dibawa ke masa lalu seperti itu. Jadi silahkan langsung aja subscribe channel YouTube kami di cerita.urban, dan Roni bakal kembali lagi minggu depan dengan cerita-cerita seru yang menyeramkan dengan narasumber yang berbeda. Jadi terima kasih anak urban dan selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.